Lebih 50,000 orang dah tak nak jadi rakyat Malaysia. Banyak 52,225 permohonan rakyat Malaysia untuk melepaskan kewarganegaraan diluluskan. Ya weh, diorang dah tak nak jadi rakyat Malaysia. Hampir 850 orang sebulan yang nak lepaskan kerakyatan Malaysia. Wow. Weh, semua nak jadi rakyat negara lain. Faktor yang mendorong mereka melepaskan taraf kewarganegaraan adalah berdasarkan pertimbangan tertentu. Itu dia, bila aku baca komen, aku tengok rata-rata orang cakap, okey, pergilah, okeylah, aku pun tak nak. Kalau tak nak duduk sini, sudahlah. Kalau nak belah je lah. Pemohon juga perlu mengemukakan dokumen yang menunjukkan mereka sudah mendapat kewarganegaraan atau akan menjadi warga negara lain. Itulah dia, kalau kau nak lepaskan kewarganegaraan kau nak kena jadi, belum dapat kelulusan, kau kena dapat kewarganegaraan negara lain. Kena jadi rakyat negara lain, baru Malaysia akan let go. Sejak tanggal 1 Januari 2020 hingga 15 Februari 2025, Malaysia telah mencatat lebih dari 52,000 permohonan pelepasan kewarganegaraan yang disetujui. Jika dirata-ratakan, berarti setiap bulan terdapat sekitar 842 warga Malaysia yang memilih untuk meninggalkan status kewarganegaraan mereka. Fenomena ini bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi sebuah indikasi bahwa ada persoalan mendalam yang perlu ditangani oleh pemerintah. Lebih 50,000 orang dah tak nak jadi rakyat Malaysia. Banyak 52,225 permohonan rakyat Malaysia untuk melepaskan kewarganegaraan diluluskan. Ya weh, diorang dah tak nak jadi rakyat Malaysia. Hampir 850 orang sebulan yang nak lepaskan kerakyatan Malaysia. Wow. Weh, semua nak jadi rakyat negara lain. Faktor yang mendorong mereka melepaskan taraf kewarganegaraan adalah berdasarkan pertimbangan tertentu. Itu dia, bila aku baca komen, aku tengok rata-rata orang cakap, okey, pergilah, okeylah, aku pun tak nak. Kalau tak nak duduk sini, sudahlah. Kalau nak belah je lah. Pemohon juga perlu mengemukakan dokumen yang menunjukkan mereka sudah mendapat kewarganegaraan atau akan menjadi warga negara lain. Itulah dia, kalau kau nak lepaskan kewarganegaraan kau nak kena jadi, belum dapat kelulusan, kau kena dapat kewarganegaraan negara lain. Kena jadi rakyat negara lain, baru Malaysia akan let go kau. Dan setahu aku nak jadi rakyat negara lain susah weh. Rasanya yang dapat kelulusan untuk menjadi rakyat negara lain semua orang-orang yang pandai, orang-orang yang ada duit, yang pandai bisnes, pandai menjaga, ataupun ada kemahiran yang sangat tinggi. So pada aku, bila aku tengok benda-benda macam ni, alamak, negara kita ni macam agak rugi lah. Tapi serius lah weh, kenapa diorang ni belah weh? Dengan jumlah yang terus meningkat, hal ini menimbulkan kekhawatiran besar mengenai dampak jangka panjang terhadap komposisi demografi dan stabilitas ekonomi negara. Jika tren ini berlanjut, Malaysia mungkin akan menghadapi krisis tenaga kerja terampil, serta kehilangan sumber daya manusia yang berpotensi berkontribusi dalam berbagai sektor strategis. Terlebih lagi, sebagian besar individu yang melepaskan kewarganegaraan mereka cenderung berasal dari kelompok yang memiliki keterampilan tinggi atau modal yang cukup untuk membangun kehidupan baru di negara lain. Pelepasan kewarganegaraan di Malaysia bukanlah proses yang dapat dilakukan sembarangan. Ada serangkaian regulasi ketat yang mengatur prosedur ini. Salah satu syarat utama adalah pemohon harus berusia minimal 21 tahun, serta berada dalam kondisi mental yang sehat. Selain itu, pemohon juga harus memiliki atau akan mendapatkan kewarganegaraan negara lain sebelum melepas status sebagai warga negara Malaysia. Persyaratan ini dibuat untuk memastikan bahwa individu yang memilih jalur ini tidak berakhir menjadi stateless atau tanpa kewarganegaraan, yang bisa menimbulkan berbagai konsekuensi hukum dan sosial. Namun, meskipun regulasi ini ketat, jumlah pengajuan yang terus meningkat menunjukkan bahwa bagi sebagian warga Malaysia, tantangan dalam proses administratif bukanlah penghalang yang cukup untuk menghentikan keputusan mereka meninggalkan negara tersebut. Alasan utama di balik pelepasan kewarganegaraan memang tidak secara eksplisit dipublikasikan oleh pemerintah. Namun terdapat beberapa faktor umum yang bisa menjadi penyebab utama. Faktor ekonomi adalah salah satu alasan paling dominan. Mengingat banyak warga Malaysia mencari peluang yang lebih baik di negara lain, baik dalam hal pendapatan, kesejahteraan, maupun keamanan finansial jangka panjang.
Negara-negara seperti Singapura, Australia, dan Kanada kerap menjadi pilihan utama karena menawarkan stabilitas ekonomi yang lebih baik serta peluang kerja yang lebih luas. Selain itu, kualitas hidup juga menjadi pertimbangan. Sistem kesehatan, pendidikan, serta kebebasan sosial yang lebih baik di negara lain seringkali menjadi daya tarik bagi mereka yang merasa tidak puas dengan kondisi di Malaysia. Kita bukan mau pulang dari Indonesia, kita mau pulang dari Malaya. Wow. Karena sebenarnya orang tidak paham apa yang Malaysia ini. Top pikiran play. ICC dengan Malaysia Agreement adalah dua wadah yang ditandatangani oleh United Kingdom, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, dan Singapura. Dan ini tidak boleh diubah. Dimasukkan di dalam perlembagaan boleh diubah. Selama 50 tahun ini 600 kali diubah. Tapi ini ada pernah berubah? Tidak pernah. Kenapa? Pasal parlemen tidak boleh ubah. Kalau mau ubah ini berarti kita kena panggil balik United Kingdom, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak untuk tanda tangan semula. Dalam konteks itu, saya ingin menyarankan di sini, Federation should be known in Malay and English by the name Malaysia. The states of the Federation shall be Johor, Kedah, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Penang, Perak, Perlis, Sabah, Sarawak, Selangor, dan Terengganu. Coba kita soal, apa itu persekutuan? Di dalam tafsiran dia, di dalam perlembagaan, the highest law of the land, dia mengatakan, the Federation means the Federation established under the Federation of Malaya Agreement 1957. Mana pernah Sabah, Sarawak sign? Kita sign dua ini. Dan di dalam sini, di dalam perlembagaan ini kita jadi 12 states. Tapi sekiranya kita kaji balik, kita punya Malaysia Agreement, kita ada 3 Indonesia. Pasal dia bilang, the states of the Federation shall be the states of Malaya. Berarti Johor, Kedah, Kelantan, apa semua itu. The states of Borneo, that's 2 units. And Singapore, that's 3 units. Mana kan kita one of the king? Ini adalah perjanjian Malaysia. Kalau ini diubah tanpa pengetahuan Sabah, berarti dia have broken this. Jadi, apa isu dia sekarang? Kita bukan mau pulang dari Indonesia, kita mau pulang dari Malaya. Pasal kita bukan Malaya. Teman-teman semua, saya cukup terkejut mendengar bahwa dari tahun 2019 sampai tahun 2025 alias tahun ini, itu total warga Malaysia atau orang Malaysia yang ingin melepaskan kewarganegaraan itu mencapai 50.000 lebih. Itu membuat saya shock. Nah, awalnya saya tidak percaya. Saya pikir ini adalah berita yang mungkin hanya gimmick saja. Tapi setelah saya telusuri dan saya menemukan di website milik Malaysia, itu di astroawani.com, itu memang menulis seperti itu. Tanggal 18 Maret 2025, lebih dari 50.000 rakyat Malaysia lepas kewarganegaraan sejak tahun 2020 ya teman-teman. Saya minta maaf kalau saya bilang dari tahun 2019 ya. Tapi ini sejak tahun 2020. Artinya ini angka yang sangat-sangat besar sekali. Nah, spesifik angkanya itu sebanyak 52.225 pemohon melepaskan atau pelepasan kewarganegaraan Malaysia telah diluluskan. Artinya itu rata-ratanya sekitar 842 orang Malaysia melepaskan kewarganegaraan setiap bulannya. Nah, kita akan bandingkan dengan negara Indonesia. Kalau kita mau bandingkan dengan negara Indonesia, ini saya sudah dapatkan, yaitu berdasarkan data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebanyak
3.912 warga negara Indonesia atau WNI pindah menjadi warga negara Singapura, yaitu pada periode 2019 sampai 2022. Dan kalau kita lebih perincikan, tahun 2022 ada 1.091 warga negara Indonesia pindah menjadi warga negara Singapura. Dan pada tahun 2023, update-nya itu April 2023, ada 329 warga negara Indonesia pindah menjadi warga negara Singapura. Dan tahun yang sama, yaitu 2023, sekitar 892 warga negara Indonesia pindah menjadi warga negara Singapura. Dan di tahun 2024 itu sekitar 978 warga negara Indonesia pindah menjadi warga negara Singapura. Nah, tentu saja setiap warga negara yang pindah ke warga negaraannya, alasan utama perpindahan ke warga negaraan itu adalah untuk meningkatkan taraf hidup, teman-teman semua. Karena ya, kita bisa pahami ya, kalau kita bandingkan total warga negara Malaysia yang pindah ke warga negaraan dan warga negara Indonesia yang pindah ke warga negaraan, itu memang jumlahnya masih lebih besar daripada Indonesia. Jumlah warga negara Malaysia yang pindah ke warga negaraan itu angka yang sangat fantastis sekali. Masih sangat besar sekali dibandingkan di Indonesia. Tapi kita harus ingat, ini adalah warga negara Indonesia yang pindah ke warga negaraan kan negara Singapura saja. Kita tidak tahu ke negara-negara lain. Bisa saja lebih banyak dari data yang kita dapatkan ini. Nah, teman-teman semua, kenapa kok begitu banyak sekali warga negara yang mau pindah ke warga negaraan? Saya bisa asumsikan ya, kan tidak ada salahnya ya, teman-teman, kita berasumsi. Nah, salah satu asumsi saya adalah kemungkinan besar kenapa ada banyak warga negara yang pindah ke warga negaraan. Ya, karena mereka pada dasarnya kecewa terhadap negara asal mereka. Kenapa mereka kecewa? Karena kemungkinan besar mereka tidak mendapatkan akses seperti apa yang mereka idam-idamkan. Nah, aksesnya seperti apa? Akses untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, akses untuk berusaha lebih layak. Dalam arti, kalau kita mau bekerja, akses pekerjaannya, lapangan pekerjaan yang terbukanya dengan gaji yang layaknya seperti apa. Dan juga kalau kita mau berusaha, kira-kira jaminan keamanan yang kita dapatkannya seperti apa. Dan kira-kira aman gak kita berusaha atau mau berbisnis di negara kita. Nah, kemungkinan seperti itu alasannya. Dan alasan yang berikutnya adalah bisa jadi orang-orang yang memilih untuk pindah ke warga negaraan karena mereka karena faktor tidak mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dengan upah yang layak, sehingga mereka memilih untuk pindah ke warga negaraan dengan harapan nasib ekonomi mereka itu berubah menjadi jauh lebih baik dibandingkan mereka berada di negara asal mereka. Harapan itu mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan upah yang jauh lebih baik, dan nasib hidup mereka, ekonomi mereka bisa berubah. Nah,
tentu saja setiap negara itu memiliki aturan yang berbeda-beda ya teman-teman untuk pindah ke warganegaraan. Dan kita lihat juga bukan hanya di Malaysia yang lagi viral tentang ada puluhan ribu kewarganegaraan Malaysia pindah. Tapi di Indonesia juga akhir-akhir ini kan kita sering dengar tentang tagar pindah kewarganegaraan ini sangat mengguming sekali. Kita dengar tentang tagar kabur aja dulu. Nah, itu adalah bentuk keresahan masyarakat atau warga negara karena mereka mungkin merasa kurang mendapatkan akses yang maksimal di dalam negeri. Nah, mungkin saja alasan-alasan itu yang bisa menjadi alasan yang kuat untuk mereka nekat pindah ke warganegaraan. Beberapa individu juga memilih untuk meninggalkan Malaysia karena faktor politik dan sosial, terutama mereka yang merasa kurang diakomodasi dalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Menanggapi tren yang mengkhawatirkan ini, pemerintah Malaysia menyadari bahwa mereka tidak bisa tinggal diam. Untuk mengurangi angka pelepasan kewarganegaraan, langkah-langkah strategis mulai dirancang dan diimplementasikan. Peningkatan peluang kerja menjadi salah satu prioritas utama, dengan fokus pada sektor-sektor industri yang mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar, serta memberikan standar gaji yang lebih kompetitif. Selain itu, perbaikan dalam sistem pendidikan juga menjadi agenda penting. Pemerintah berupaya meningkatkan daya saing sistem pendidikan Malaysia agar lebih relevan dengan kebutuhan pasar global, sehingga lulusan dalam negeri tidak merasa perlu mencari peluang pendidikan atau pekerjaan di luar negeri. Di sisi lain, peningkatan kualitas hidup juga ditekankan, terutama dalam aspek layanan kesehatan, perumahan, serta kebijakan kesejahteraan sosial yang lebih inklusif. Selain berupaya menekan angka pelepasan kewarganegaraan, pemerintah Malaysia juga menghadapi isu lain yang berkaitan dengan status kewarganegaraan anak-anak yang lahir di luar negeri dari ibu warga Malaysia. Hingga bulan Maret 2025, berbagai kasus terkait dengan status kewarganegaraan anak-anak ini telah mencapai tahap penyelesaian, dengan jaminan bahwa dokumen-dokumen yang telah dikeluarkan tetap sah dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Konstitusi atau Amandemen 2024. Penyelesaian ini menjadi langkah signifikan dalam mengatasi permasalahan kewarganegaraan yang lebih luas, memastikan bahwa tidak ada anak-anak yang terjebak dalam status tanpa kewarganegaraan akibat celah hukum yang ada sebelumnya. Ibu warga negara Malaysia, jodohnya orang luar negara, orang Amerika, orang England, orang Australia, orang New Zealand, jodohnya luar negara. Dunia berubah. Jodoh rakyat Malaysia ini bukan saja orang dalam negeri. Mereka bertemu jodoh dengan pasangan mereka di seluruh dunia. Ibunya warga negara Malaysia, orang Kedah, orang Sabah, orang Sarawak, memang warga negara Malaysia. Pasangannya, suaminya itu orang Amerika. Anak lahir di Los Angeles, mengikut Perlembagaan Persekutuan sebelum ini. Anak itu mengikut warga negara bapa. Jadi mak ni kata, saya warga negara Malaysia, saya yang mengandungkannya. Anak itu lahir di Amerika sebab suami saya Amerika. Dia kata, boleh tak anak saya ni jadi warga negara secara kuat kuasa undang-undang, automatik. Saya tak perlu memohon lagi. Kerajaan ini kerajaan yang mendengar. Jadi prinsip yang utama adalah semua anak pemegang status pemustajabatan tetap kategori pertama, iaitu warga asing sepenuhnya. Okey. Adakah mereka, anak mereka bila lahir di sini, apakah mereka stateless? Jawapannya tidak. Dari segi undang-undang, mereka ikut warga negara bapa atau warga negara mak. Dia lahir di sini, tapi bapa dia Amerika, PR Malaysia. Mak dia Singapura, PR Malaysia. Mereka adalah warga negara Amerika dan Singapura. Anak lahir di Kuala Lumpur,
Okey. Jadi kalau mengikut perlembagaan yang asal, anak mereka itu automatik warga negara. Anak mereka itu automatik warga negara. Sedangkan bapaknya Amerika, maknya Singapura. Jadi kalau dia automatik warga negara, dia ada 2 warga negara. Sedangkan perlembagaan kita tidak mengiktiraf 2 warga negara. Isu pelepasan kewarganegaraan ini juga membuka mata pemerintah mengenai pentingnya kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan global. Dunia saat ini bergerak dengan cepat, dengan dinamika ekonomi dan sosial yang semakin kompleks. Negara-negara maju berlomba-lomba menarik talenta terbaik dari berbagai penjuru dunia. Sementara negara-negara berkembang seperti Malaysia harus berusaha lebih keras untuk mempertahankan sumber daya manusianya sendiri. Dengan memahami motivasi utama di balik keputusan warga yang memilih untuk melepaskan kewarganegaraan, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat guna, kebijakan imigrasi yang lebih fleksibel, insentif bagi tenaga kerja terampil untuk tetap tinggal, serta perbaikan dalam sistem kesejahteraan sosial bisa menjadi beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan untuk menghadapi tantangan ini. Di sisi lain, kebijakan imigrasi yang lebih inklusif juga perlu dipertimbangkan sebagai solusi jangka panjang. Negara-negara dengan tingkat migrasi keluar yang tinggi seringkali menyeimbangkan populasi tenaga kerja mereka dengan menerima imigran berbakat dari negara lain. Malaysia bisa membuka peluang bagi tenaga kerja asing terampil untuk mengisi kekosongan di sektor-sektor strategis yang ditinggalkan oleh warga yang melepaskan kewarganegaraan. Namun, strategi ini harus diimbangi dengan regulasi yang ketat untuk memastikan bahwa kebijakan imigrasi tidak merugikan tenaga kerja lokal dan tetap memberikan manfaat maksimal bagi ekonomi nasional. Lebih dari itu, pemerintah juga harus menggali akar permasalahan sosial yang mendorong keputusan pelepasan kewarganegaraan. Selain faktor ekonomi, rasa ketidakadilan, ketegangan etnis, dan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah seringkali menjadi pemicu utama. Untuk itu, perlu ada pendekatan yang lebih inklusif dalam kebijakan publik, sehingga setiap kelompok masyarakat merasa memiliki tempat yang setara di Malaysia. Dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk membangun kepercayaan dan mengurangi rasa ketidakpuasan yang dapat mendorong warga untuk mencari kehidupan di luar negeri. Tidak hanya itu, pendidikan juga harus menjadi salah satu fokus utama dalam menghadapi fenomena ini. Banyak generasi muda Malaysia yang memilih untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri dan akhirnya menetap di negara tujuan mereka karena merasa lebih dihargai dan mendapatkan kesempatan yang lebih baik di sana. Untuk mengatasi hal ini, sistem pendidikan di Malaysia harus lebih kompetitif, adaptif terhadap tren global, dan memberikan lebih banyak kesempatan bagi generasi muda untuk berkembang di dalam negeri. Selain itu, perlu ada program beasiswa atau insentif bagi mahasiswa yang ingin kembali dan berkontribusi di Malaysia setelah menyelesaikan studi mereka di luar negeri. Pada akhirnya, fenomena meningkatnya angka pelepasan kewarganegaraan Malaysia adalah alarm bagi pemerintah untuk segera berbenah. Jika tren ini tidak dihentikan, Malaysia berisiko kehilangan lebih banyak sumber daya manusia yang berpotensi berkontribusi bagi kemajuan negara. Namun, jika pemerintah mampu merancang kebijakan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, masih ada peluang besar untuk membalikkan keadaan. Masa depan Malaysia tidak hanya bergantung pada seberapa banyak warga yang memilih untuk tetap tinggal, tetapi juga pada seberapa baik negara ini mampu menciptakan lingkungan yang layak bagi semua warganya untuk hidup, berkembang, dan berkontribusi. Teman-teman, saya kalau kemana-mana selalu bilang, orang itu akan bertahan untuk survive di dalam semua kondisi kalau ada 2 kata ini. Mereka mendapatkan 2 jaminan ini, yaitu damai dan sejahtera. Nah, 2 kata ini tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa kita bilang, oh, saya hanya dapat damai. Artinya di dalam negeri itu damai, semuanya aman-aman. Tapi
warga negaranya tidak pernah sejahtera secara ekonomi. Itu juga susah. Nah, dua kata ini tidak bisa dipisahkan. Damai dan sejahtera. Itu harus berjalan bersamaan. Nah, kalau dua kata ini, istilah negara menjamin dua kata ini. Damai, artinya negara melindungi warga negaranya, memastikan bahwa keamanan warga negaranya untuk berbisnis, untuk bekerja, itu mereka merasakan damainya, mereka akan bisa. Ditambah lagi kalau mereka sejahtera secara taraf hidup mereka, secara ekonomi mereka, saya yakin mau ada godaan dari negara manapun itu pasti tidak akan mempan. Tapi pada kenyataannya tidak ada satu negara pun di dunia ini yang sempurna. Pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Nah, yang bisa dilakukan negara untuk mempertahankan warga negaranya agar tidak berlomba-lomba untuk pindah ke warga negaraan ialah memberikan jaminan bahwa mereka itu nyaman untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dengan upah yang bagus, nyaman untuk bisa membuka usaha atau bisnis di dalam negeri tanpa ada gangguan dari oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan power yang mereka miliki untuk memeras para calon pengusaha ini atau para pengusaha besar yang sudah membuka usaha, akhirnya mereka memilih untuk pindah. Ini harus dipastikan. Nah, bukan hanya di Malaysia saja, tapi di Indonesia juga lagi marak akan isu ini. Nah, celakanya adalah orang-orang yang pindah ke warga negaraan adalah orang-orang yang di usia produktif, orang-orang yang memiliki atau berkemampuan yang di atas rata-rata. Dan kalau negara membiarkan ini terus-menerus, yang ada adalah kita kekurangan sumber daya manusia yang berkompeten. Nah, teman-teman semua, saya rasa bahwa ini bukan hanya terjadi di Malaysia. Saya cukup shock ketika melihat bahwa ada 52.000 lebih orang dalam kurun waktu 5 tahun pindah ke warganegaraan. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Data yang dikatakan dari tahun 2019 sampai 2024 sekitar ada 3.000 lebih. Hampir mendekati 4.000 yang pindah ke warganegaraan menjadi warga negara Singapura. Itu dari Indonesia. Hanya pindah ke warganegaraan dari Indonesia ke Singapura itu mendekati 4.000. Bagaimana dengan orang-orang Indonesia yang pindah ke warganegaraan menjadi warga negara di beberapa negara di Eropa? Kita belum tahu kalkulasi totalnya berapa. Tapi kalau kita lihat ini terusan terjadi, maka kita tidak akan membayangkan bagaimana kita akan kehilangan banyak tenaga kerja atau sumber daya manusia yang berkompeten. Nah, teman-teman semua, harapan kita adalah dua kata yang saya bilang, damai sejahtera, itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat atau setiap warga negara. Itu akan membuat warga negara itu akan tetap survive. Oke, itu saja. Tetap jaga kesehatan kalian, tetap cinta Indonesia. Peace.